Shalom saudara-saudara, selamat siang. Pada hari ini saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mengisi khotbah pada hari ini. Dan juga sekarang itu udah banyak nih terdengar, mau Merry Christmas, mau merayakan tahun baru, New Year. Tapi setiap orang pasti memiliki wish tertentu pada setiap saat udah mau tahun baru. Dan aku yakin teman-teman juga pasti punya wish kan. Contohnya nih, kemarin kan baru-baru aja nih kalian terima rapor. Pasti kayak, nilai aku kurang bagus, aku mau deh memperbaiki di semester selanjutnya. Apa mungkin teman-teman udah bangga nih sama hasil raport-raportnya, kayak udah bagus, tahun depan aku mau tingkatin lagi. Atau mungkin contohnya, aku sendirian melulu, jomblo nih, tahun ini aku mau deh punya pacar tahun depan. Atau mau beli barang, aku mau nabung, aku mau beli iPhone keluaran terbaru tuh. Dengar-dengar ya. Jadi tiap orang itu pasti memiliki wish masing-masing atau pencapaian. Dimana banyak terdengar ya, hidup tanpa mimpi itu mati. Karena kalau misalnya nggak bisa bermimpi udah mati dong. Karena pencapaian dari kita ingin wish itu, kita akan berusaha mencapai hal tersebut. Jadi, tapi orang itu selalu beridentik wish itu selalu dengan keinginan daging. Kayak contohnya tadi tuh. Tapi kita nggak usah jauh-jauh deh, gimana kita mendapatkan kesehatan, tahun depan memiliki kesehatan, kedamaian, dan juga memiliki teman-teman yang baik. Itu sudah merupakan wish terbaik dalam hidup kita, dimana kita juga bisa mendapatkan damai nih. Kayak, memang setiap masalah itu pasti selalu ada, tapi dimana kita memiliki damai, kita pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi di sini pada hari ini kita akan membahas wish for Christmas, di mana wish yang penting untuk membangun menjadi pribadi yang lebih baik. Poin pertama adalah yaitu kedamaian di hati. Pada Natal ini, saya berharap bahwa teman-teman sekalian memiliki kedamaian di hati. Karena apa? Karena dari berbagai konflik di dunia ini, karena konflik semakin banyak, dan juga mungkin masalah-masalah, dan sekarang udah kurang banget pertemanan yang baik. Jadi banyak sekali musuh dan lain-lainnya. Jadi yang paling penting sekarang adalah dimana kita bisa menumbuhkan kedamaian dalam hati. Bagaimana cara kita bisa hidup tanpa damai itu nggak mungkin sih. Pasti acak-acakan, semprautan emosi di mana-mana lainnya. Jadi yang pertama dan terutama itu adalah kedamaian di hati. Mungkin kayak teman-teman kayak, wish kok gak asik sih? Wish itu yang titik pojok damai di hati. Tapi teman-teman bisa dilihat di sini, wish kedamaian dalam hati itu penting banget. Dimana kita ingin mencapai sesuatu, kita harus punya kedamaian. Contohnya nih, dalam suatu saat kita terjatuh di titik tertentu, ada masalah. Kalau misalnya kita emosi membara, semakin meletup-letup. Kalau misalnya kita punya damai, pasti tentunya kita bisa menjalankan dengan tenang. Atau ya meskipun ada rasa keraguan, takut, capek, tapi kalau kita punya kedamaian di hati, kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Selanjutnya, di sini ada poin kedua adalah tentang kasih yang menyeluruh. Kasih adalah pesan utama Natal, pasti dong. Dan juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu dengan cara Tuhan memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menebus semua dosa manusia atau menyelamatkan kita. Tuhan udah memberi anaknya yang tunggal itu adalah tentu tanda pengharapan baru. Kasih Tuhan itu kayak kasih Tuhan itu besar banget bagi kita. Masa kita anaknya aja nggak bisa memberikan kasih kepada orang lain? Yang perlu kita tumbuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya adalah yang kedua adalah kasih. Kita bisa contoh betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mengasihi sesama kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih baik, dan juga taat kepada Tuhan. Kita bisa baca kenapa sih kita harus mengasihi. Kita bisa baca di Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini sudah tertera, dan kasih itu wajib. Sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengasihi, menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Gak mungkin dong tahun berikutnya aku pengen pribadi yang lebih jelek, aku pengen kan gak mungkin.
Oke, poin yang ketiga adalah tentang pengharapan yang baru. Kenapa harus pengharapan yang baru? Natal itu membawa pesan pengharapan baru. Kenapa? Karena kelahiran Kristus adalah tanda bahwa ada harapan dalam setiap situasi. Walaupun betapa sulitnya ya, tapi kita tuh pasti mengalami masa-masa sulit. Tapi ingat, Tuhan itu datang ke dunia itu adalah bentuk pengharapan bahwa Tuhan ini loh ada. Kita harus berharap sama Tuhan, harapan baru di mana kita berpegang pada Tuhan dan lain-lain. Ya, kita bisa baca apa sih? Betapanya sih kasih Tuhan itu kita bisa baca di ayat yang mungkin udah asing lah. Bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Betapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Jadi di sini poin yang ketiga, saya harap teman-teman bisa menjalankan kehidupan dengan iman dan juga pengharapan kepada Tuhan. Oke. Dan juga kadang dalam setiap dalam setiap wish itu pasti kalian memiliki rasa ragu. Aku bisa nggak ya? Aku kuat nggak ya jalaninnya? Aduh, nanti pas aku nyampe ini nggak bisa, jatuh tengah jalan. Teman-teman jangan ragu dalam mencapai suatu wish. Pingin pinter, bisa. Tapi apa? Memperlakukan gimana belajar dengan baik dan lain-lainnya itu harus berjalan. Jangan doa tok tapi gak belajar. Jadi harus belajar dengan didampingi doa. Kalau misalnya aku tak belajar toh kalau misalnya aku belajar ya tentu aku pasti inget dong, aku pinter dong. Tapi apa? Jangan sampai kalian lupa pada Tuhan, karena yang membimbing kita mungkin gak kelihatan Tuhan bekerja, tapi dalam kalian belajar, kalian bisa mengingat sesuatu, itu dapat dari semua itu dari Tuhan. Jadi apapun wish itu, kalian harus berharap dan juga miliki pengharapan, dan juga kalian tuh harus berani untuk mencapai wish tersebut. Kalau misalnya kalian ragu, aku ragu, ingat, kalian bisa baca di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman, dari 3 poin tersebut, dari kedamaian, kasih, dan juga pengharapan baru, kita juga belajar dari setiap kita ingin melakukan suatu hal atau mencapai sesuatu hal yang lebih baru untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, jangan tinggalkan Tuhan, hiduplah damai, penuh kasih, dan juga memiliki harapan. Dan juga jangan gentar untuk mencapai suatu wish kalian, pencapaian kalian. Kalian harus berani. Kalian mungkin kayak diremehkan orang lain, itu pasti pernah, saya juga pernah. Dan juga mungkin saya juga pernah waktu dulu. Setiap orang itu pasti memiliki keraguan dan juga ketakutan dalam diri masing-masing. Ulangan 31 ayat 6 ini saya belajar dari sini waktu saya dulu sempat mengikuti pendaftaran jadi anggota duta literasi. Itu sempat kayak, waduh, aku ndredeg ya, aku juga nggak terlalu pinter, aku ngerasa aku kurang. Dan juga teman-teman kadang itu ada aja gitu orang yang meragukan, anak ini nggak mungkin bisa. Tapi pada malam sebelum besok paginya pemungutan suara dan besok pengumuman, kayak, Tuhan, aku bisa nggak ya? Tapi aku percaya kok Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan tuntun, Tuhan sertai sampai itu terjadi, sampai selesai masa jabatan, aku yakin Tuhan yang tuntun. Di situ berdoa kayak, Tuhan, apapun kehendak-Mu, aku ikut Tuhan. Dan memang kalau misal aku pantas jadi memimpin suatu organisasi, aku percaya padamu. Bener, paginya saya menerima kabar bahwa, keterima jadi ketuanya. Kayak gak expect. Karena apa? Karena memang Tuhan itu kalau Tuhan berkata iya, pasti iya terjadi. Jadi, dan juga pada Natal hari ini dan juga menyambut mau tahun baru, aku harap teman-teman juga memiliki wish itu bukan hanya keinginan daging, dimana teman-teman juga bisa
wish untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semua itu tidak berbicara tentang keinginan dunia, tetapi juga dari pengharapan baru tadi. Tuhan udah datang, berharap kalau udah memberikan kerajaan baru bagi kita. Kita juga harus memiliki iman yang lebih teguh dan juga memiliki hidup yang damai dan lain-lainnya. Sekian firman pada hari ini, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau telah adakan kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau tuntun kami hidup pada saat sampai hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami sampai tahun depan berikutnya kami bertemu kembali ya Tuhan. Kiranya apapun wish kami ya Tuhan, apapun pencapaian kami yang ingin kami capai ya Tuhan, Engkau bantu Tuhan, lindungi Tuhan, dan juga Engkau berkati ya Tuhan. Engkau bimbing kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik dan dapat mencapai wish yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, terima kasih teman-teman. Aku tahu bahwa oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Natal ini aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu pujian Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kuutarakan di hadapan-Mu. Mari saudara-saudara, letakkan tanganmu di dada sambil kita memuji Tuhan. Katakan ini, Tuhan sungguh baik dalam diriku, tinggal saat baik padaku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya. Oh, ku mau memuji-Mu, Allah yang perkasa. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Tangan yang biar biarlah oleh kuasa darah-Mu yang kudus itu membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi di depan. Tuhan, kini hidupku bukan untuk diriku lagi, tapi aku hidup oleh karena kuasa dan karena darah-Mu. Bila setiap doa yang kami bawa hari ini itu semua kembali ke tahta anak domba itu di depan. Bila Kau persiapkan hati kami, bila Kau persiapkan diri kami untuk menang menghadapi musuh. Kiranya Natal ini menjadikan kita semuanya paham, saat sepikir dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musuh berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang bisa merayakan Natal di luar negeri, yang tidak bisa merayakan Natal di Indonesia. Kau jaga mereka, Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas mereka, supaya mereka dapat hidup sesuai ajaran firman-Mu. Kita akan menerima doa berkat. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat